Saudara, itu baru yang pagi gitu. Siang jadi makanannya nasi pakai telur pakai Indomie. Malam telur pakai Indomie pakai nasi. Podo wae, saudara. Ya habis gimana? Stoknya cuma ada itu. Saudara, nggak sampai di situ saja. Saudara-saudara yang kerja, nanti pada waktu akhir bulan kan biasa terima gaji. Nanti nggak bisa digaji. Kenapa? Karena kasirnya akan ngeliat dulu di scan. Kayak sekarang nih, kemana-mana kan di scan. Ada capnya apa enggak? 666. Kalau ada capnya baru dibayar. Kalau nggak ada capnya, sorry. Itu yang kerja. Yang dagang juga begitu, saudara. Yang dagang orang yang mau beli lihat dulu. Ini pedagangnya punya stok 666 nggak di jidatnya atau di tangannya. Karena kalau nggak ada, mereka nggak mau beli. Biar kita banding harga juga nggak bakal ada yang mau. Nah, saudara yang membeli-beli barang-barang, itu juga pedagangnya akan scan dulu. Punya nggak cap 66 di jidatnya atau di tangannya. Kalau nggak ada, sorry aja. Kita nggak harus jual. Nah, saudara, itu baru dari hal makan dan minum. Di rumah, listrik juga dipadamkan. Kenapa? Kan saudara pakai listrik nggak gratis, mesti bayar. Pada waktu mau bayar, saudara nggak bisa bayar. Kenapa? Karena pada waktu kita mau bayar, kita ke bank pakai ATM, ya, mau bayar pakai listriknya, pakai ATM, di banknya juga di scan dulu, ada 66 nggak capnya. Kalau ada, boleh masuk, tapi kalau nggak, sorry. Oh, mungkin saudara pikir pakai ini nih, pakai itu, handphone bayarnya, pakai itu, m-banking, itu juga begitu. Saudara nggak mungkin bisa pakai, karena m-banking kan lama-lama habis. Pada waktu saudara mau setor ke teller di bank, tukang tellernya juga lihat ada capnya apa enggak, di scan dulu. Kalau ada cap baru dilayani. Kalau enggak, sorry aja. Biarin saudara bawa duit satu karung, nggak bakal diterima. Jadi bingung, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan benar-benar mengingatkan bagi kita sekalian untuk kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ini kalau saya pikir-pikir masa PSBB ini, kita latihan menghadapi masa antikris. Kayaknya waktu ini kita di rumah aja udah capek, pegel, ya, bosan, jenuh. Itu cuma baru 2-3 bulan. Nanti 3,5 tahun, bayangkan. Itu kalau saudara tetap mempertahankan iman, ya, nggak mau menyembah kepada patung, tapi gitu, nggak tenang, saudara, nggak diuber-uber, diuber-uber untuk dibunuh. Mau makan nggak bisa, mau beli nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Ya, kalau sekarang kita masih bisa kemana-mana, tapi nanti itu nggak bisa. Ya, makanya saudara, firman Tuhan ini benar-benar, saya pikir-pikir benar-benar latihan supaya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita tidak mengalaminya? Wahyu pasal 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, nah saudara, kita akan diberikan kekuatan sama Tuhan dengan praise and worship, praise and worship, dan firman Tuhan. Itu adalah sayap yang akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku
kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita siapkan sayap-sayap kita, yaitu berupa praise and worship, doa, pujian, dan penyembahan. Sayap yang kedua adalah firman Tuhan. Kita dengan kedua sayap itu kita akan bisa terbang dengan tinggi. Bila mana masalah datang, masalah boleh datang, tapi kalau kita punya sayap, kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang selanjutnya kita akan baca dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Apa yang harus kita lakukan? Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, bukan kebetulan tema kita di bulan Juni adalah tentang kedewasaan rohani. Biarlah kita mau dewasa, rohani kita dewasa. Jangan seperti anak-anak lagi yang suka males-malesan, yang suka ribut-ribut, berantem-beranteman. Kita mau tingkatkan kerohanian kita. Ibadah kita tingkatkan. Mungkin saudara bilang, Om, kan ibadahnya lagi tutup gerejanya. Tapi kan kita ada ibadah online. Ada ibadah doa, kita satukan hati. Kita berdoa bersama-sama. Setiap hari Minggu kita ada ibadah online. Setiap hari ada ibadah doa bersama-sama jam 9 malam. Satukan hati kita. Itu merupakan sayap, merupakan kekuatan bagi kita sekalian. Dan kita baca firman Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita berdoa. Dan kita membaca firman Tuhan. Itu adalah sayap. Supaya bila mana masalah itu datang, kita boleh terbang tinggi sebagaimana Raja Wali. Saudara, pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Amos pasal 8 ayat ke-11 sampai ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Nah, saudara, hari ini, mumpung masih ada kesempatan, orang Jakarta bilang, selagi masih ada waktu, kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Selagi kita masih beribadah, masih bisa diizinkan untuk beribadah, meskipun harus di rumah, kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita teruskan. Jangan mundur, kuatkan sayap-sayap kita. Sehingga bila mana masalah itu datang, kita boleh terbang tinggi bagi Raja Wali. Pagi hari ini, biarlah kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pagi hari ini adalah, sudahkah kita siap sedia? Sebagaimana kita ada satu pujian yang mengatakan, sudahkah kita siap sedia? Haleluya Yesus. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat
kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh mengingatkan bagi setiap kami untuk kami selalu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bila mana masa itu datang, masa kesusahan besar itu datang, kami semua boleh dalam keadaan terangkat dan tidak tertinggal. Biarlah Tuhan mampukan bagi setiap kami untuk bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan mengembangkan pujian, penyembahan, dan doa. Dan baca firman Tuhan itu merupakan sayap yang begitu kuat, sehingga bila mana aniaya besar itu datang, kami boleh terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.